Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Arif hadir. Hadir Syariful Hikmah. Dinda Alumnia Rahmat Cantika Aviasi dan Sina juga yang Rahmat yang Silva Wiki Adi Fadla Nur Lati Farenza Fadlita Farizatun Najwa. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama, sinau bareng dengan menuliskan dulu tujuan pembelajaran kami. Nadia maju ke depan. Tujuan pembelajaran di situ ada 3. Kamu menuliskannya 1 aja. Yang di dalam kolom tujuan pembelajaran itu lebih. Tidak langsung aja nomor 1. Memahami ilmu. Satu, memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, hukum itu adalah yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sampaikan ke teman-teman, hukum menurut saya ini ikut terkenal. Ya itu yang kamu tulis. Ya. Sampaikan ke teman-teman hukum. Jadi menurut saya hukum ini adalah suatu pertanggungjawaban dari pihak-pihak pengadilan. Oh iya. Oke, pertanggungjawaban dari pihak keadilan untuk mewujudkan suatu keadilan. Mungkin Mbak Dian Rahma gitu maksudnya ya. Ade. Nah, mendengar kata hukum kamu bayangin apa deh, tulis di sini deh ya. Wah, pas-pas. Sampaikan. Itu menurut saya adalah peraturan
dari jadi pemerintah untuk tahun dari kita api bagian ke terakhir kafia kanapi kafia. Ini ambil sampel 2 siswa 2 siswi. Mendengar kata hukum kafia kanapi bayangke opo, bayangkan apa, tulis di situ hukum. Sampaikan ke teman-teman. Hukum menurut saya adalah konsekuensi yang dibuat apa namanya, nah, misal kita melakukan kesalahan itu ada konsekuensi lah itu. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai betul pendapat dari teman-teman ya. Semuanya masuk kategori dari unsur-unsur hukum. Ada keadilan, ada pertanggungjawaban, bagaimana mempertanggungjawabkan keadilan oleh pengadilan, oleh aparat penegak hukum lainnya. Hukum adalah peraturan ya, yang harus ditaati. Terus kemudian hukum adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan karena ia melanggar hukum, harus menerima sanksi atau nah, hukum itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan mengikat, kemudian memiliki sanksi yang tegas. Sekumpulan peraturan mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Mengapa hukum disebut sebagai sekumpulan peraturan? Karena hukum itu sendiri jumlahnya banyak. Apa namanya, sudut pandang hukum, klasifikasi hukum jumlahnya banyak. Contoh lah, misalnya ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum waris, ada hukum dagang, ya, apa namanya, laki-laki dapat bagian, anak perempuan dapat bagian, itu semua sudah diatur, dibikin. Terus kemudian hukum, nanti kita masuk ke pembahasan mengenai perlindungan hukum dan penegakan hukum. Sampai di sini tentang hukum secara hukum, apakah ada pertanyaan? Oh iya, kelupaan ya. Mengikat berarti mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali. Memiliki sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas dari hukum, terutama hukum pidana, itu yang paling bawah, paling ringan itu sanksi denda. Sanksi denda itu tak mungkin pelaku pelanggaran terhadap hukum ini dihukum. Contoh, pengendara sepeda motor frontolan tidak lengkap, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, ditumpaki wong telu, orang helman kabeh, terus melanggar rambu warna merah itu diterobos. Kalau ketangkap polisi, tiga-tiganya tak mungkin dipenjara, tetapi dihitung kesalahannya, kemudian sanksi hukumnya adalah denda. Di atasnya lagi ada istilah hukuman kurungan. Kurungan